Allah itu baik. Bahkan kebaikannya terus mengalir dan dirasakan dalam seluruh kehidupan. Saat ini, Allah yang maha baik itu memanggil kita, umat yang dikasihinya, untuk beribadah, menaikkan syukur dan puji bagi kemuliaan namanya. Mazmur 95 ayat 6-7 berkata, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya. Mari umat Tuhan, dengan penuh sukacita, kita mengagungkan namanya." Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, saat ini kami bersekutu walau dalam media online. Kami percaya bahwa Engkau yang menolong dan memampukan kami untuk beribadah saat ini. Kiranya puji-pujian kami berkenan bagimu. Kiranya doa-doa yang kami naikkan Engkau dengar. Dan kiranya firman-Mu kembali menguatkan kami. Karena kami percaya Engkau menyertai kami di dalam ibadah ini. Amin. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan Juli. Tanpa terasa, kita sudah melewati setengah tahun 2020. 3 bulan lebih sudah kita lewati dengan kondisi pandemi yang mengubah kehidupan dunia. Sekarang, kita memasuki masa new normal atau normal yang baru, di mana kita harus mengubah kebiasaan dan kenormalan sebelum pandemi menjadi kebiasaan dan normal yang baru. Masalahnya, tidak semua orang senang dengan perubahan. Lihat saja, masih banyak orang mengabaikan aturan untuk selalu memakai masker dan menjaga jarak. Masih banyak orang yang tidak mengindahkan himbauan untuk menghindari pusat-pusat keramaian. Pertanyaan muncul dalam pikiran kita. Mengapa ada orang yang suka sekali menentang? Akhirnya, ramai-ramai kita menghakimi mereka sebagai orang yang bodoh, tak berpendidikan, egois, dan sebagainya. Ujung-ujungnya, kita tidak lagi peduli kepada mereka. Dalam new normal ini, kita mungkin berlaku benar. Tapi dalam banyak hal lain, mungkin kita yang menjadi penentang. Tidak suka dengan aturan di sekolah dan kampus. Tidak suka
dengan kebijakan kantor, tidak mengindahkan peraturan pemerintah, bahkan tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita egois dan mementingkan diri sendiri saja. Kita mengecewakan sesama, terlebih mengecewakan Tuhan. Mari kita berdoa, mengakui segala kesalahan dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami sadar bahwa kami sering kecewa dengan perilaku banyak orang yang suka menentang. Kami melihat orang-orang yang egois. Namun kami pun sadar bahwa kami juga sering menjadi penentang. Banyak kali kami tidak taat terhadap perintah-Mu demi kepuasan hasrat kami semata. Ampunilah kami ya Tuhan. Jadikanlah kami sebagai penurut-penurut-Mu. Dan tolonglah kami ya Tuhan untuk tidak menyerah kepada mereka yang suka menentang. Kebenaran hendaknya terus kami beritakan, walau terus mendapat penentangan. Di dalam kasih Kristus kami memohon. Amin. Berita anugerah kita, Tuhan mengampuni kita yang memohon pengampunan kepadanya. Dengan pengampunan itu, hendaklah hidup kita seturut dengan kehendak-Nya. Efesus 5 ayat 1-2 berkata, "Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Nyatakanlah damai itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Salam damai.
Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapak Surgawi, di kebaktian umum pada hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami ingin duduk ya Tuhan, kami ingin diam ya Tuhan. Kami mohon Tuhan yang kembali mau berbicara kepada kami. Kami bersyukur di era yang sulit seperti ini, Tuhan tetap membicarakan firman kepada kami, memperdengarkan suara-Mu kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, kami kembali ingin bergantung kepadamu. Tolong berkati ya Tuhan, pelayanan firman pada hari ini. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat GKI Calvin Polri, saya bersyukur diberikan kesempatan hari ini untuk sharing firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan saya landaskan dari bacaan leksionari yang kedua, dari Roma pasal yang ke-7 ayat 15 sampai 25. Roma pasal 7, 15 sampai 25. Saya akan membacakan beberapa ayat ini bagi kita. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, mendengar, dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, tema kita pada hari ini menurut Dian Penuntun adalah jangan terus menentang. Tujuan yang ada di dalam buku Dian Penuntun, saya akan bacakan. Umat mau bersikap rendah hati, ramah, dan lemah lembut di dalam proses perubahan dan pemulihan yang diperhadapkan dengan penentangan dan penolakan. Ada 4 bacaan Alkitab dan saya memilih dari Roma pasal yang ke-7 pada hari ini. Apa yang saya mau bicarakan saudara pada hari ini? Saya akan memulai dengan sebuah buku dalam bahasa Inggris, judulnya itu adalah, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Harimau Kecil yang menjadi harimau besar. Harimau kecil yang menjadi harimau besar. Di dalam buku ini, saudara-saudara, dikisahkan ada seorang pemburu, orang yang kerjanya berburu, itu menyelamatkan seekor anak harimau di tengah-tengah hutan belantara yang penuh dengan binatang liar, yang kapan saja siap menerkam anak harimau itu. Nah, pemburu itu tuh lagi berburu menemukan anak harimau, bukan induk harimau yang besar ya. Jadi dia menyelamatkan anak harimau itu, dibawanya pulang. Dipelihara dari kecil, dirawat dengan baik sampai harimau itu akhirnya menjadi besar. Ketika harimau itu menjadi besar, maka dia memakan dan membunuh seluruh anggota keluarga si pemburu, termasuk pemburu itu sendiri. Saudara,
sudah membaca Roma 7 dan mendengar cerita ini? Saudara bisa tebak saya mau berkhotbah mengenai apa? Saudara-saudara, hari ini saya suka sekali dengan kalimat di tujuan Dian Penuntun ini, saudara. Umat itu mau bersikap rendah hati, lemah lembut dalam proses perubahan dan pemulihan. Saya ingin menggarisbawahi di kalimat itu. Saudara dan saya mau nggak rendah hati di dalam proses perubahan? Bapak Ibu jemaat sekalian, saudara-saudara di GKI Kafing Polri, hari ini saya ingin berbicara mengenai dosa, mengenai sebuah doktrin, mengenai sebuah pengajaran mengenai dosa. Roma 7 ayat 15 akan menjadi titik berangkat saya, saudara-saudara, pada hari ini. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Ya. Saudara tahu apa yang saudara perbuat? Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Ada sesuatu di dalam diriku yang seperti bergejolak melawan pengetahuan aku. Bapak Ibu Saudara, kalimat ini dikatakan oleh seorang rasul bernama Rasul Paulus yang kita tahu bersama panggilan pelayanannya jelas, panggilan pertobatannya jelas, kapan dia lahir baru itu juga jelas. Dalam perjalanan menuju ke Damsyik, dia lahir baru, dia ketemu Tuhan di sana. Ternyata orang yang sudah percaya kepada Kristus pun masih berjibaku, bergumul dengan dosa yang ada di dalam dirinya. Roma 7 ayat 24, saudara, kalimat yang sangat terkenal, aku manusia celaka. Siapakah yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bapak Ibu, sebagai orang percaya, apakah kita bergumul hal yang sama? Atau kita semasa bodoh amat lah? Enggak lah, itu pembicaraan yang terlalu saleh, lebay. Atau kita masih bergumul di sana? Saya adalah orang berdosa, meskipun saya orang Kristen, meskipun saya pendeta, meskipun saya rasul, saudara. Saudara-saudara, di dalam persiapan khotbah ini, saya mendapati satu buah gagasan dari John Piper mengenai apa itu dosa. Saya dapat dari webnya Desiring God. Saudara-saudara, John Piper memberikan satu paragraf yang agak panjang. Saya tidak mungkin membacakan dalam bahasa Inggris semuanya, karena saya mau menjelaskan bagian ini. Jadi saya akan terjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia. Penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia tentu mengalami keterbatasan kalau dibandingkan dengan bahasa Inggrisnya. Tapi saya akan berusaha, saudara. John Piper ngomong begini, saudara. Apa sih dosa itu? John Piper mengatakan, kemuliaan Tuhan tidak dihormati. Kekudusan Tuhan tidak dihormati. Kebesaran Tuhan tidak dikagumi. Kuasa Tuhan tidak dipuji. Kebenaran Tuhan tidak dicari. Hikmat Tuhan tidak dihargai. Keindahan Tuhan tidak dihargai. Kebaikan Tuhan tidak dinikmati. Kesetiaan Tuhan tidak dipercaya. Janji Tuhan tidak bergantung kepada janji Tuhan. Perintah-perintah Tuhan tidak dipatuhi. Keadilan Tuhan tidak dihormati. Murka Allah tidak ditakuti. Anugerah Allah tidak dihargai. Kehadiran Allah tidak dihargai. Pribadi Allah tidak dicintai. The glory of God is not honored. Kemuliaan Tuhan saudara nggak hormati. Kekudusan Tuhan saudara nggak hormati. Saudara anggap enteng aja. Ya ibadah mau posisi duduk kayak apa ya, pokoknya kan yang penting kan beribadah dalam roh dan kebenaran. Saya sengaja saudara bicara itu karena banyak orang menyalahgunakan ayat itu
untuk tidak menghormati kesucian Tuhan. Kebesaran Tuhan kita nggak mengagumi. Kuasa Tuhan kita nggak puji. Kalau ada orang mengalami mujizat dari sakit kanker misalnya, dan itu terjadi beberapa kali, saudara. Kita bukannya takjub, admire him. Tapi kita justru menganggap, oh itu ya biasalah Pak, memang kalau orang sakit kanker tuh ada beberapa yang sembuh. Itu bukan kuasa Tuhan. Bapak jangan cepat-cepat mengkaitkan itulah. Hikmat Allah kita nggak hargai, kebenaran kita nggak mau cari. Bodoh lah. Saya mau kasih tahu saudara, 2 tambah 2 itu 4, saudara. 2 tambah 2 itu 4. Keindahan Allah kita nggak hargai, kebaikan Allah kita nggak nikmati. Kesetiaan Allah kita nggak percaya. Makanya kita banyak khawatir kan. Itu dosa, saudara. Ini buat saya tajam sekali. Saya ulangi, the faithfulness of God is not trusted. Kesetiaan Tuhan, Tuhan setia sama kita nggak percaya. Janji Tuhan kita nggak mau bergantung. Perintah Tuhan kita nggak patuhi, keadilan kita nggak hormati. Allah murka, kita juga nggak takut. Lagi COVID-19, saudara, John Piper berkata ini waktunya Tuhan untuk berbicara. Berjaga-jagalah, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Tapi sebagian orang terhadap COVID B aja, biasa saja. Saya tidak mungkin terlalu banyak di sini, saudara. Saya ingin mengatakan kepada saudara simpelnya begini. Dosa itu adalah sesuatu yang mengaburkan pandangan kita. Sehingga yang bagi Allah itu kudus, kita seharusnya juga kudus. Berespon dengan hormat, dengan takut. Kita malah jijik dengan kekudusannya Allah. Sesuatu yang bagi Allah jijik, najis. Kita justru malah gemar mencemplungkan, menceburkan diri ke dalamnya. Ini 2 area yang terbolak-balik, saudara-saudara. Apa yang Allah inginkan, kita jijik. Apa yang Allah jijik, kita inginkan. Saudara, salah satu isu yang sedang marak akhir-akhir ini adalah mengenai rasisme. Rasisme itu orang BLM, Black Lives Matter, gitu ya. Saudara, menurut saya rasisme itu bukan soal skin. Rasisme itu adalah soal sin. Itu dosa. Apakah yang rasis hanya orang Caucasian terhadap orang Afrika? Bukankah kita semua menganggap suku kita paling baik, saudara? Saya ingin saudara dan saya paham betapa berbahayanya dosa itu. Membuat kita tidak humble. Membuat kita tidak mau berubah. Nggak mau kita. Saudara, di dalam perenungan saya mengenai apa itu dosa, dan kebetulan di dalam saat teduh pribadi saya, saudara, saya promosi sedikit, saya menggunakan Bible YouVersion, aplikasi yang ada di App Store, saya pakai itu. Saya baca pakai satu Bible plan, itu the whole Bible under 2 years, ya. Baca Alkitab selesai di bawah 2 tahun, mungkin 1,5 tahun kira-kira. Saudara, ketika saya membaca, saya tiba-tiba melihat 2 teks dari PL dan PB itu biasa disambungin sama dia. Saya baca Imamat 13 dan Lukas pasal yang kelima, Bapak Ibu. Di dalam saya mempersiapkan khotbah ini, saya mendapati teks itu. Apa sih dosa itu? Saya mau berbicara dari refleksi saat teduh saya pribadi, saudara. Saudara, saya ingin membacakan Imamat 13 ayat 12 sampai 17. Sedikit saja. Ini Imamat 13 ini teksnya sangat panjang dan berbicara sangat banyak sekali mengenai dosa. Tapi saya ingin cuplik sedikit saja ya buat kita renungkan pada hari ini. Jikalau kusta itu timbul di mana-mana pada kulit, sehingga menutupi seluruh kulit orang sakit itu, dari kepala sampai kaki, seberapa dapat dilihat oleh imam,
Dan kalau menurut pemeriksaannya kusta itu menutupi seluruh tubuh orang itu, maka ia harus dinyatakan tahir oleh imam. Ia seluruhnya telah berubah menjadi putih, jadi ia tahir. Tapi pada waktu ada tampak daging liar padanya, najislah ia. Kalau daging liar itu dilihat oleh imam, ia harus menyatakan orang itu najis. Karena daging liar itu najis. Dan itu penyakit kusta. Atau apabila daging liar itu susut, berubah jadi putih, haruslah orang itu datang kepada imam. Kalau menurut pemeriksaannya imam, penyakit itu telah berubah menjadi putih, haruslah imam menyatakan orang itu tahir. Saya ulangi kalimat terakhir. Haruslah imam menyatakan orang itu tahir, memang ia tahir. Saudara, ini panjang banget Bapak Ibu Saudara-saudara. Imam punya kuasa representasi Allah untuk memeriksa kusta, daging liar tadi. Apakah itu najis? Apakah itu tahir? Keputusan ada di tangan imam. Kita tinggalkan Imamat 13 dan kita beralih ke Lukas pasal yang kelima, saudara. Saya tetap konsisten bicara mengenai dosa kekudusan. Saudara, kalau kita baca Lukas pasal yang kelima, di situ diceritakan Yesus memanggil murid-murid untuk pertama kalinya. Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus. Peristiwa ini adalah peristiwa yang persis sama dengan peristiwa ketika Yesus memanggil murid-murid waktu mereka meninggalkan Yesus setelah Yesus mati. Mereka kembali lagi jadi nelayan. Ini peristiwa ini sama, saudara-saudara. Mengenai murid-murid tidak mendapatkan ikan. Saudara, Petrus baru saja pulang dari laut, dari memancing, nggak dapat ikan. Lalu kemudian Yesus berkata, ayo kamu pergi lagi masuk ke dalam. Itu di situ banyak ikan. Dan Petrus menjawab, kami ini sudah sepanjang malam bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara, kalimat ini adalah kalimat dosa, saudara-saudara. Dia meremehkan Tuhan. Kamu tahu nggak, aku itu udah sepanjang malam loh kerja. Nggak dapet. Kamu tahu nggak, aku itu pelayan, aku itu nelayan profesional. Saya ini nelayan. Kamu tuh, tapi baiklah karena kamu nyuruh kami masuk. Setelah dia masuk kembali ke laut, ditangkap ikan, ikannya tuh banyak banget. Sampai hampir 2 perahu nelayan itu saking banyaknya, 2 perahu nelayan itu hampir tenggelam. Saudara, 2 perahu nelayan itu berapa kilogram ikan, saudara? Saya waktu baca bagian ini, saya ingat teks di Injil Yohanes yang sama. Ketika murid-murid kabur, nangkep ikan, Yesus bilang tebar jala ke sebelah kanan, diambil ikannya ada 153 ekor. Saya hafal banget bagian itu. 153 ekor. Saudara ke pasar bawa pulang berapa ekor? Pernah bawa pulang 10? 20? 30? Saudara bisa bayangkan betapa banyaknya ikan itu? Ketika Petrus ngelihat perahu itu hampir tenggelam, 2 dengan ikan, dan tadinya nggak ada ikan, dia langsung mengatakan sebuah kalimat, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Tidak ada imam yang mengatakan bahwa Simon Petrus itu najis, nggak ada. Sedangkan di PL, imam tuh harus menyatakan tahir, najis. Tahir, najis. Di PB, nggak ada orang ngomong kepada Simon Petrus, dia langsung peka sekali dengan Tuhan. Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Saudara selingkuh. Nggak ada pendeta ngomong saudara najis. Apakah saudara najis atau saudara tahir?
Ini pertanyaan provokatif buat kita, Bapak Ibu sekalian. Saudara nggak mengakui dosa, even kepada Tuhan dalam doa pribadi pun, saudara nggak mengakuinya. Saudara tahir atau saudara najis? Saudara, kesimpulan yang saya mau sampaikan ini adalah bottom line khotbah saya pada hari ini. Orang yang sudah percaya, seperti Rasul Paulus, seperti Simon Petrus, tetap adalah orang yang berdosa. Tetapi yang membedakan kita adalah sensitivitas kita terhadap dosa. Kalau kita peka, kalau kita sensitif, kita adalah anak Tuhan. Apa bedanya anak Tuhan dan bukan anak Tuhan? Anak Tuhan itu bikin dosa kecil, bapernya bukan main. Tapi yang bukan anak Tuhan, dia bikin dosa gede. Guilty feeling-nya itu kecil sekali, karena dia nggak rasa bersalah. Bapak Ibu ingat nggak sih cerita Simon si Farisi dengan Yesus? Yesus kalau duduk di rumahnya Simon tuh duduknya reclining ya. Tangan di sini, kaki di belakang, makan seperti ini. Semenjak Yesus masuk ke rumahnya Simon, Simon tidak pernah mencium Yesus pun nggak pernah. Padahal itu salam lumrah orang Yahudi. Sedangkan perempuan ini, pelacur, itu meminyaki kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya. Air matanya nggak berhenti menetes. Diciumin kakinya Yesus. Simon bilang, "Guru, kalau engkau nabi, engkau tahu tuh perempuan itu pelacur." Terus Yesus jawab kan, "Simon, ada satu orang punya utang 500 dinar, satu lagi 50 dinar. Utangnya dihapus, mana lebih bersyukur? Yang 500. Bapak Ibu, saudara-saudara, orang percaya adalah orang yang sadar bahwa saya ini berdosa. Kalau kita ini berdosa, saudara-saudara, sampai mati, kita tidak akan pernah berhenti transformasi. Saya ulangi, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ini berdosa, sampai mati, kita tidak akan berhenti transformasi. Terus berubah. Kita mau dengar perkataan istri kita mau dengar perkataan suami kita. Kita mau dengar dan kita mau berubah. Saudara punya kepekaan itu enggak? Saudara bisa bayangkan ya kalau orang itu rendah hati ditegur, dia akan mengatakan, iya, saya minta maaf. Saya merenungkan hal itu dan saya rasa perkataan saya salah. Ya. Atau tipe orang yang kedua ditegur tapi, enggak, saya nggak salah. Kamu nggak ngerti maksud saya ya? Ini akan lebih panjang saudara proses pengampunannya, proses pemulihannya. Tadi lihat kalimat tujuan kita, bicara soal perubahan dan pemulihan. Jadi saudara, apakah saudara punya sensitivitas, punya kepekaan? Saya mau tutup dengan sebuah ayat. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dalam hati aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudara, untuk menjaga sensitivitas hati, kepekaan, menurut saya kita harus membaca firman Tuhan. Dalam hati aku menyimpan janji supaya aku jangan berdosa. Coba kalimat ini kita kutak-atik, saudara. Kita negasikan. Dalam hatiku aku tidak menyimpan janjimu. Maka aku berdosa. Banyak orang menganggap, itu klise. Silakan. Saya tantang saudara. Saudara anggap baca Alkitab nggak ada efek buat hidup spiritual. Saudara tidak membaca dengan baik. Kalau saudara membaca dengan baik, merenungkan. Roma 7 ayat 15 saja tadi saudara baca.
saudara akan dapat satu kekayaan firman Tuhan. Oh iya, iya. Rasul Paulus ngomong kalimat ini. Kenapa saya nggak ngomong kalimat ini? Bapak Ibu Saudara, selamat berefleksi, selamat merenung. Semoga hidup kita makin kudus di hadapan Tuhan. Jangan terus menentang proses pembentukan Allah. Ikuti, taat kepada Dia. Kita masuk saat hening, saudara-saudara. Mari kita mengikrarkan kembali pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pada hari ini, dan kami mau berserah ya Tuhan kepadamu. Kadang-kadang kami konflik dengan pasangan kami, dengan kolega kami Tuhan. Mereka bisa lihat celah di mana kami jatuh berbuat dosa. Tuhan ampunilah kami. Dan melalui firman pada hari ini kami berefleksi Tuhan, betapa berbahayanya dosa itu. Acap kali tidak kami sadari, tapi menggerogoti diri kami. Kami tidak memuliakan Tuhan, kami tidak takut sama murka Tuhan, kami kurang ajar sama Tuhan, justru terbolak-balik Tuhan segala sesuatunya. Tuhan, kami mau menyerahkan. Hamba berdoa buat anggota jemaat simpatisan GKI Kavling Polri yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Pimpin hidup mereka satu demi satu ya Tuhan. Sertai supaya makin hari kami jadi pribadi makin kudus di hadapan Tuhan. Makin peka, sensitif dengan Tuhan. Kami menyenangkan Tuhan sekaligus menyenangkan sesama. Kami memuliakan Tuhan, sesama boleh melihat Tuhan melalui kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat majelis jemaat, buat rohaniwan, penatua, GKI Kavling Polri. Tuhan beri hikmat dalam pelayanan digital ini. Dalam seluruh pelayanan yang sangat berbeda bentuknya hari ini. Sehingga pelayanan majelis jemaat tetap memberkati anggota jemaat. Kami mau bersandar penuh hanya kepada Engkau. Berkati pandemi COVID-19 supaya cepat selesai Tuhan. Kami masih berharap hal yang sama kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan memulihkan. Berkati perekonomian yang pertumbuhannya minus pada saat ini. Anugerah Tuhan tetap memelihara hidup umat manusia di dunia, di bumi ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa berserah di dalam nama Yesus Kristus. Seperti
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberi persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita yang kita rasakan hari lepas hari. Ingatlah firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan syukur dapat diserahkan dengan cara transfer ke rekening GKI Kafling Polri atau dapat dimasukkan ke dalam amplop dan akan diserahkan nanti pada kebaktian pertama yang diselenggarakan di gedung gereja. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh mempersembahkan persembahan kami, persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan sendiri yang kuduskan persembahan ini, Tuhan sendiri yang juga berkati orang-orang yang sudah Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Penentang akan terus ada, namun hendaknya kita juga berpantang. Pantang menyerah memberitakan kebenaran. Pantang menyerah berbuat kebaikan. Pantang mundur dalam perubahan yang membawa pemulihan. Dan perjuangkanlah itu semua dengan kasih. Bahasa manusia
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua